Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Indah di PPIR membagi serbuk obat dan membungkus puyer. Kita mulai saja dengan baca basmalah. Untuk teknis pengerjaannya sudah ada ya di buku catatan seperti ini. Nah, kemarin kita sudah sampai untuk menimbang paracetamol. Ada yang 3 gram dan ada yang 5 gram. Nah, serbuk paracetamol itulah yang nantinya akan kita gerus sampai halus dan akan kita bagi menjadi 10 bagian dan membungkusnya sebagai puyer. Serbuk paracetamol yang sudah kita timbang, kita gerus, kita masukkan ke lumpang. Dan cara menggerusnya adalah 4 jari di lumpang dan jempolnya di atas seperti ini. Lalu kita gerus berlawanan arah dengan jarum jam supaya gerusannya itu bisa halus. Kita lakukan terus sampai halus. Nah, seperti ini. Dan kita punya sudip ya. Jadi kalau nanti posisinya serbuknya sudah ke pinggir-pinggir lumpang, bisa kita ketengahkan lagi dengan memakai sudip. Ya, supaya apa? Supaya tambah halus. Jadi kita gerus lagi ketika sudah kita kumpulkan di tengah. Kita gerus lagi sampai halus. Kita ketengahkan lagi, kita mainkan sudipnya supaya serbuknya cepat halus. Kita gerus lagi sampai halus. Kalau sudah halus, jadi ketika kita gerus tidak ada yang terasa kasar-kasar gitu ya, maka saatnya kita pindahkan dari lumpang ke kertas perkamen. Yang pertama kita lakukan, bersihkan dulu alunya ya. Caranya bisa kita letakkan alunya di mulut lumpang, terus kita putar-putar sambil kita mainkan sudipnya untuk membersihkan alu. Untuk meletakkan alu, kalau sudah bersih dari serbuk, ingat kepala alunya menghadap ke kita. Serbuk yang ada di dalam lumpang yang sudah halus, kita keluarkan ke atas kertas perkamen. Dikumpulkan dulu dengan sudip, terus kita keluarkan dan kita letakkan di kertas perkamen seperti ini. Lakukan semuanya menggunakan sudip sampai serbuknya tidak ada yang tersisa di lumpang. Kita menggunakan sudip supaya serbuk yang di dalam lumpang benar-benar bisa kita keluarkan sehingga tidak ada lagi yang tersisa serbuk di lumpang. Seperti ini. Nah, kalau sudah selesai semuanya dikeluarkan, kita bisa menyimpan alu dan lumpangnya seperti ini. Dan inilah serbuknya. Setelah serbuk dikeluarkan dari lumpang, yang kita lakukan selanjutnya adalah membagi dua serbuk menjadi bagian yang sama banyak menggunakan timbangan. Yang pertama kali dilakukan, kita tentu saja harus menyetarakan timbangan. Ya, kita lihat ya, ini timbangannya sudah sejajar, berarti timbangannya sudah setara dan siap digunakan. Kertas perkamen ini ada bagian yang licin dan ada yang bagian yang kasarnya atau yang tidak licin. Maka yang bagian licin ini kita hadapkan ke atas seperti ini. Untuk meletakkan serbuknya adalah di bagian yang licin. Serbuk yang tadi yaitu serbuk paracetamol yang sudah kita gerus, kita bagi dua sama banyak di atas timbangan. Kiri dan kanan piring timbangan kita letakkan kertas perkamen. Lalu nanti serbuknya kita bagi dua di piring yang kiri, di piring yang kanan dan kiri. Ya, jarinya seperti ini. Kenapa pakai timbangan? Karena biar bobotnya sama. Kita lihat, kita taruh di kiri, lalu kita taruh di kanan. Nggak usah pakai sendok ya, jadi bisa pakai kertas perkamen saja. Dengan menggunakan jari telunjuk kanan itu bantu untuk menggerak-gerakkan kertas sehingga serbuknya keluar. Seperti ini. Kalau sudah, semua dilakukan dalam keadaan off.
Lalu kita nyalakan, tuas kita putar ke arah kanan. Kita lihat, ya ternyata masih condong sedikit ke arah kiri. Kalau masih berat ke arah kiri, berarti yang sebelah kiri serbuknya kita kurangi, kita pindahkan ke piring sebelah kanan. Oke, kita nyalakan lagi. Ya, kita lihat masih condong sedikit ke kiri. Kita ambil lagi serbuk yang di kiri dalam mengambil, mengurangi, menambah serbuk dalam keadaan timbangan off ya. Kalau dikira kita sudah mau memulai lagi, baru kita nyalakan timbangannya. Kita lihat. Sekarang kita lihat dia condong ke arah kanan. Ya kan, bergeraknya ke arah kanan. Nah, berarti yang lebih berat yang sebelah kanan. Maka yang sebelah kanan kita ambil sedikit, kita pindah ke sebelah kiri. Memang seperti ini ya, jadi nimbangnya harus hati-hati, harus benar, harus telaten. Nah, kita lihat lagi sekarang. Kita nyalakan. Ya, sekarang kita lihat sudah setara ya, kiri dan kanannya. Berarti serbuk sebelah kiri sudah sama bobotnya dengan serbuk sebelah kanan. Setelah bobotnya sudah sama banyak kedua serbuk tadi, maka kita siapkan 10 kertas perkamen karena kita ingin membagi kedua serbuk tersebut menjadi 10 bungkus. Kita hitung ya. Kita siapkan, kita hitung dulu kertas perkamennya 1 sampai 10. Kalau sudah, kita rapihkan kertas perkamennya. Ingat yang licin nanti kita letakkan di bagian atas atau posisinya atas. Lalu kita lipat kurang lebih 1 cm seperti ini. Kita lipat seperti ini. Lalu nanti cara membaginya adalah 5 di bagian atas dan 5 di bagian bawah. Ya. Ini yang pertama, kertas yang pertama kita mulai dari sisi sebelah kiri. Oke, kalau mau memulai kita pastikan meja kita bersih dan tidak ada barang-barang di atasnya. Yang kedua, posisinya menumpuk kertas yang pertama. Yang ketiga, posisinya menumpuk atau berada di atas bagian dari kertas yang kedua. Dan seterusnya, sampai 5. Kalau sudah, kita mulai kertas 5 yang kedua. Nah, kalau barisan yang kedua ini harus juga menumpuk atau menindih bagian kertas perkamen yang atas. Yang nomor 2-nya selain menindih yang nomor 1 juga menindih kertas yang atas. Kita lakukan seterusnya sampai 5 kertas di bagian bawah. Berarti 5 di atas, 5 di bawah, jadi 10 ya. Kenapa ya harus seperti ini? Gitu. Kenapa nggak berjauh-jauhan? Maksudnya adalah supaya kita bisa melihat dengan jelas serbuk-serbuk yang nanti kita bagi. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh. Dan juga supaya kalau nanti ada angin, tidak langsung kertasnya terkena angin gitu ya, berantakan. Gitu. Oke, sekarang kita mulai dari yang piring sebelah kanan, serbuk yang di piring sebelah kanan. Akan kita bagi 5 untuk kertas perkamen yang 5 di atas. Oke, kita persiapkan seperti tadi kita membagi 2 itu ya. Jadi telunjuk kita nanti yang kita gerakkan. Seperti ini. Kita kira-kira dulu untuk membagi menjadi 5 bagian. Namanya juga membagi secara visual. Artinya sesuai dengan pandangan mata kita, gitu ya. Makanya tidak boleh terlalu banyak membaginya kalau sesuai visual, karena pandangan mata kita juga terbatas. Dan kenapa nggak 10 ke samping? Karena mata kita akan lebih teliti kalau melihatnya 5 ke samping daripada 10 ke samping. Makanya kita bikin 5 di atas, 5 di bawah. Kita lihat ini yang di kertas perkamen pertama lebih banyak daripada yang lain. Maka kita pindah ke kertas perkamen lain yang kita rasa serbuknya masih lebih sedikit dibanding yang lain.
Kita perhatikan kelima-limanya. Kalau masih ada yang jumlahnya belum sama secara penglihatan kita, maka kita pindahkan dari serbuk yang masih banyak ke bagian kertas perkamen yang serbuknya kita lihat masih sedikit dibandingin teman-teman yang lain. Ya. Dan ini hanya bisa untuk 5 yang bagian atas. Karena 5 yang bagian bawah nanti ada lagi serbuknya. Ya, kalau saran ibu sih serbuknya jangan dipipihkan ya. Jadi dibuat seperti ini agak menggunung supaya nanti kelihatan jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit. Oke. Ini masih terus kita lihat. Kalau dirasa sudah cukup, yang lebih tidak ada lagi yang lebih banyak atau lebih sedikit menurut pandangan mata kita, maka sudah bisa kita selesaikan yang bagian atas. Sekarang yang serbuk di piring timbangan sebelah kiri kita gunakan untuk membagi 5 bagian di bagian bawah. Kita mulai dari yang sebelah kiri, sama telunjuknya juga kita gunakan, kita gerak-gerakkan supaya serbuknya keluar. Kita bagi 5. Kita kira-kira dulu sama seperti yang tadi ya, 5 pertama. Kalau sudah selesai kita keluarkan semua serbuknya, maka kita cek nih sekarang. Kita cek mana yang lebih apakah masih ada yang tidak sama atau tidak rata serbuknya. Dari yang banyak kita ambil, kita pindahkan ke yang menurut penglihatan kita lebih sedikit. Lakukan itu sampai kelima bagian bawah ini menjadi rata menurut penglihatan kita, 5-5-nya. Dari yang bawah tidak boleh ya ditaruh di bagian yang atas, karena kan serbuknya tadi kita ambil dari piring yang berbeda. Kita lihat dulu semuanya. Kalau kita rasa 5 bagian atas dan 5 bagian bawahnya sudah rata secara visual, maka serbuknya siap untuk dibungkus puyer. Bila sudah kita bagi sama rata secara visual sebanyak 10 bagian puyer atau 10 bungkus, maka kita bisa mulai membungkus menjadi puyer dimulai dari bagian kanan bawah. Kenapa yang kanan bawah? Karena kanan bawah adalah yang tidak ditumpangi atau tidak ditindih oleh kertas yang lain. Ya, dan yang lebih dekat dengan kita. Seperti ini kita kerjakan di atas meja praktikum ya. Jangan dibawa-bawa ke atas gitu ya, nanti serbuknya berhamburan. Kita lipat ke arah batas lipatan pertama. Lalu kita tutup lipatannya dengan menggunakan lipatan yang pertama. Syarat dari serbuk itu kan tidak boleh ada serbuk di lipatan. Jadi serbuknya kita usahakan sampai di dasar dulu. Nah, kita ketuk-ketuk seperti tadi ya. Terus kita lipat lagi, lipatan yang kedua ini disesuaikan saja, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Seperti ini. Lalu yang sebelah kanan akan kita lipat. Karena itu kita usahakan dengan tangan kiri kita menekan yang sebelah kiri, dan dengan tangan kanan kita ketuk-ketukan supaya serbuknya ke bawah. Nah, yang posisi sebelah kanan tadi kita lipat kira-kira segimana sesuai dengan gambar yang ibu contohkan ini. Lalu yang bagian atasnya juga ingin kita lipat. Karena itu nih bisa dilihat ya, serbuknya itu tidak boleh ada di lipatan, jadi serbuknya di tengah. Nah, karena akan kita melipat, kita usahakan serbuknya di tengah seperti itu. Lalu yang tadi sisi sebelah kiri kita masukkan ke dalam bolongan yang ada di sebelah kanan tadi. Jadilah seperti ini. Tara. Ya. Seperti ini ya. Nanti kita buat sampai 10, harus rapi. Dan nanti ukurannya 10 itu tidak boleh terlalu jauh berbeda.
Kita ulang yang kedua, kita buat lagi. Kita tarik kertas perkaman yang bawah sampai ke batas lipatan pertama. Udah. Lalu kita ketuk-ketuk sedikit biar serbuknya ke bawah. Karena kita akan melakukan lipatan, tidak boleh ada serbuk dalam lipatan. Kita tahan yang sebelah kiri dengan tangan kiri. Karena apa? Karena kita mau menggerakkan serbuknya supaya tidak ada di lipatan yang sebelah kanan. Lalu yang sebelah kanan kita bikin lipatan seperti tadi kira-kira. Sebelah kanan sekarang posisinya ada di bawah ya kalau seperti itu. Udah, kalau sudah kita ketuk-ketuk lagi supaya serbuknya berada di tengah, tidak masuk di lipatan. Lalu yang tadi sebelah kiri sekarang ada posisinya di atas. Nah, kita lipat lagi. Masukkan, kita kunci ya dengan cara memasukkan ke dalam bolongan. Bolongan yang ada di sebelah kiri. Oke, kita rapihkan. Tidak boleh ada serbuk yang tercecer dan harus rapih. Seperti ini. Nah, lihat ukurannya tidak jauh berbeda. Ya, kurang lebih seperti ini. Bukan sampai 10 bungkus dengan ukuran yang hampir sama. Setelah ini kamu buat menjadi 10 puyer, maka kita akan masukkan ke dalam wadahnya, yaitu pot plastik. Caranya adalah sembari dihitung, sembari kita rapihkan. Jadi kalau kamu inginkan yang sisi sebelah sininya madep ke bawah, maka semuanya ke bawah. Lihat ya, ini itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ya, kalau sudah, ini kita rapihkan, kita tekan seperti ini. Sudah seperti ini, tekan, baru kita masukkan. Udah, nggak usah dijejer-jejer lagi, sudah rapih seperti ini. Kalau sudah, ini bisa kita kasih nanti etiket ya. Etiketnya bisa dimasukkan ke dalam atau ditempel di luarnya, lalu kita tutup. Maka jadilah puyer dengan wadahnya. Ya, selesai. Baik, tadi kita sudah selesai membuat 10 bungkus puyer. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kita tutup saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.